Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Jika panjenengan pengen kaya, pengen berlimpah harta, monggo kita simak video ini. Baik sedulur, kekayaan dan keberlimpahan harta memang sekarang ini yang paling dikejar oleh banyak orang. Setelah panjenengan melampaui keterpurukan, maka panjenengan paling tidak harus kembali mengejar ke harta dan materi untuk memenuhi kemakmuran diri dan kesejahteraan diri panjenengan. Nah, di sini saya ingin mengajarkan panjenengan bagaimana kita bisa berkelimpahan. Sebetulnya, metode pertama yang harus dibaca adalah diri panjenengan sendiri. Kita berada di kuadran berapa? Kita mempelajari kuadran kehidupan. Yang ini juga mempengaruhi kehidupan panjenengan, baik itu jodoh, baik itu rezeki, baik itu pekerjaan, itu akan terpengaruhi oleh 4 kuadran ini. Jadi kuadran pertama itu adalah ketika panjenengan masih berada dalam perlindungan orang tua. Di sini panjenengan masih meminta biaya hidup dari orang tua. Nah, ini di kuadran pertama. Di saat inilah panjenengan bisa menikmati hidup panjenengan karena menikmati harta dari orang tua. Di kuadran kedua, jika panjenengan sudah naik level di kuadran kedua, adalah panjenengan bisa membiayai hidup panjenengan sendiri dengan hasil kerja panjenengan sendiri. Nah, ini di kuadran kedua, di mana panjenengan tidak minta orang tua lagi. Kemudian di kuadran ketiga, panjenengan sudah bisa membiayai hidup untuk berkeluarga. Jadi sudah tidak jaga ke orang tua, tidak jaga ke mertua, panjenengan hidup dalam keluarga itu dan panjenengan sudah bisa membiayai hidup keluarga itu. Nah, di kuadran keempat, orang banyak menyebutnya tentang kekayaan orang yang kaya raya, itu adalah melompat bermain investasi. Sekecil apapun investasinya, itu sudah masuk ke kuadran 4. Nah, ini seperti pelajaran kehidupan juga. Dan ini tidak ditentukan oleh usia. Terkadang anak 15 tahun pun sudah bisa menghasilkan uang untuk membiayai hidupnya sendiri. Berarti dia sudah masuk ke kuadran 2. Terkadang umur 20 tahun sudah bisa masuk ke kuadran 4 untuk berinvestasi sekecil apapun, misalnya mengumpulkan emas, misalnya mengkoleksi kendaraan, sesuka-suka mereka, tapi itu adalah investasi untuk masa depan.
kita jangan melihat investasinya berupa apa dulu, tapi itu namanya tabungan di masa depan. Nah, tinggal nanti investasi benar atau tidaknya itu nanti. Tapi arahnya ketika orang mengkoleksi kendaraan bermotor, ketika orang mengkoleksi rumah, ketika orang mengkoleksi emas, membeli tanah, itu adalah investasi. Sekecil apapun investasinya. Nah, di kuadran 4 ini baru panjenengan bisa dikatakan kaya. Jadi sedulur, di sini saya tidak mengajarkan panjenengan untuk ikut ke dalam seminar-seminar yang mengatakan bahwa ikuti seminar ini panjenengan akan menjadi kaya raya. Ikuti meditasi ini panjenengan akan menjadi kaya raya. Dengan teknik law of attraction, dengan teknik chemical, dengan lambang-lambang kimia, dengan teknik penenangan diri, tidak. Karena jika panjenengan kondisi terpuruk, tidak mungkin panjenengan bisa tenang. Tidak mungkin bisa panjenengan mengendalikan diri. Nah, kalau panjenengan terpuruk kemudian ikut meditasi-meditasi yang semacam itu untuk law of attraction, itu sudah tidak tepat lagi fasenya. Yang paling tepat adalah panjenengan baca lagi kuadran panjenengan. Sama seperti orang itu mengalami kegagalan atau mengalami peningkatan kesuksesan. Panjenengan bisa mempelajari diri panjenengan sendiri, mulai diingat ketika usia berapa saya mendapatkan keberuntungan, ketika usia berapa saya mendapatkan kesialan. Kalau itu panjenengan catat dengan runut dan runtut, maka panjenengan akan menemukan pola hidup panjenengan. Tinggal disesuaikan saja ketika kita terpuruk ini di fase mana. Apakah kita di fase baru mengalami kesialan atau keberuntungan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita jatuhnya sampai ke fase mana? Misal kita jatuhnya sampai ke fase kita bisa membiayai keluarga. Ya sudah, tinggal mulai belajar investasi lagi untuk mencapai kekayaan raya. Tapi kalau kita jatuhnya ke fase baru bisa membiayai diri sendiri, nah ini yang mulai agak berbahaya. Atau misalnya kita tidak punya penghasilan dan kita bergantung kepada orang tua ataupun mertua, ini lebih berbahaya lagi. Maka panjenengan harus ekstra keluar dari kuadran itu. Apapun pekerjaannya panjenengan harus lalui. Apapun materi yang punya panjenengan, apapun materi yang panjenengan miliki harus bisa dijual untuk keluar dari kuadran itu. Jadi sebetulnya hidup ini simpel. Kita tinggal membaca hidup kita sendiri. Kalau orang Jawa bilang cokro manggilingan, berputar. Hidup ini berpola. Alam ini juga sistematik, berpola. Nah, terkadang orang lupa untuk membaca dirinya sendiri sehingga tidak paham pola-pola ini. Ini selalu berulang. Nah, kembali lagi, ketika panjenengan terpuruk, jangan ikuti seminar-seminar meditasi, law of attraction yang menggunakan alkemis dengan tanda-tanda di tangan nanti saya rajahkan, apalagi larinya ke pesugihan, apalagi ke pengasihan, lari ke tuyul, lari ke buto ijo agar cepat lompat ke kuadran 4. Sebetulnya itu bukan lompat, tapi panjenengan akan semakin mundur. Ingat sedulur,
Panjenengan bekerja sama dengan alam gaib, artinya panjenengan ada di kuadran 1. Panjenengan masih meminta kepada orang lain, bukan panjenengan lepas dari bantuan orang lain. Nah, ini baik itu keluarga maupun alam gaib, itu panjenengan artinya masih di kuadran 1. Jadi kenapa orang yang memakai pesugihan, kenapa orang yang memakai pengasihan itu cenderung tidak akan lompat ke kaya? Karena mereka ada di kuadran 1. Untuk lompat ke kaya mereka masih harus lompat 2 kuadran. Jadi sederhana. Jangan percaya seminar-seminar untuk mendatangkan kekayaan, jangan percaya untuk meditasi-meditasi dengan law of attraction, karena tidak bermanfaat buat panjenengan di fase terpuruk. Yang lebih realistis adalah melihat kondisi panjenengan sendiri. Sedang di fase mana saya? Sedang di kuadran berapa saya? Bagaimana cara saya harus melompat? Aset apa yang bisa saya jual untuk meraih tingkatan kuadran? Itu lebih realistis daripada panjenengan terjebak oleh kata-kata manis dari guru-guru spiritual yang baru muncul. Maka panjenengan cenderung akan semakin terjun ke bawah lagi dan tidak akan mendapatkan apa yang panjenengan inginkan. Jadi demikian. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan kita realistis, pakai nalar dan logika. Kita berada di fase mana saat ini, karena itulah intinya dari spiritual. Spiritual itu menyadari saya berada di sini sekarang dalam kondisi seperti apa, sehingga untuk menentukan langkah selanjutnya kita sadar dan waspada. Demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.